Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resume saya materi tentang pertama distribusi teoritis, yang kedua distribusi sampling, yang ketiga pendugaan parameter, yang keempat pengujian hipotesis. Baiklah, sebelum masuk ke materinya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alizani Fitri, BP 18120093, dari lokal 4x3. Tujuan saya membuat ini adalah untuk ujian akhir semester statistik induktif. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, distribusi teoritis. Distribusi teoritis merupakan alat bagi kita untuk menentukan apa yang dapat kita harapkan apabila asumsi-asumsi yang kita buat benar. Baiklah, langsung saja dengan distribusi binomial. Distribusi binomial atau distribusi Bernoulli adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel acak distrik yang terdiri dari dua kejadian berkomplemen seperti sukses gagal dan baik cacat. Contohnya sebagai berikut. Dan ini penyelesaiannya dapat kita lihat pada tabel tersebut. Selanjutnya, distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah pengembangan dari distribusi binomial yang mampu mengkalkulasikan distribusi probabilitas dengan kemungkinan sukses sangat kecil dan jumlah eksperimen sangat besar. Baiklah, dapat kita lihat contohnya, dan rumus untuk menyelesaikan distribusi Poisson dapat kita lihat pada tabel tersebut. Dan contohnya, baik ini contohnya, baik dilihat, dan ini cara penyelesaiannya. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk materi yang kedua, distribusi sampling. Distribusi sampai rata-rata bila populasi N terbatas dengan rata-rata mu X dan simpangan baku in X diambil sampai berukuran N secara berulang tanpa pengambilan, maka akan diperoleh distribusi sampai rata-rata yang mempunyai rata-rata sama dengan mu X bar sama dengan mu X. Simpangan bakunya sama dengan in X bar sama dengan in dibagi dengan akar N dalam kurung akar N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang N kecil. Baik, selanjutnya ini, dan ini contoh soalnya. Maksudnya kita lanjut ke yang ketiga, pendugaan parameter, mencakup semua metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan atau generasi mengenai suatu populasi, menduga parameter atau karakteristik populasi berdasarkan data sampel. Yang pertama, melakukan estimasi, contohnya dapat kita lihat. Yang kedua, metode pendugaan klasik. Yang ketiga, metode pendugaan Bayes. Baik, ini adalah contoh dari pendugaan selang untuk nilai tengah. Contoh kecilnya dapat kita lihat pada slide ini. Ini penyelesaiannya. Baik, kita masuk yang keempat, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Yang pertama, pasangan hipotesis. Yang A-nya hipotesis 0, yang B-nya hipotesis alternatif. Ini dalam bentuk rumus hipotesisnya. Yang pertama hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis hubungan. Ini bentuk nilai uji statistik menentukannya. Kita lihat pada tabel tersebut. Yang A uji hipotesis 1 rata-rata, yang B-nya 2 beda rata-rata, maksudnya beda 2 rata-rata. Ini sambungan yang B-nya. Ini contoh soalnya, dapat kita lihat. Baiklah, selanjutnya adalah penyelesaian soal. Baiklah, sekarang kita akan
menyelesaikan contoh dari distribusi binomial. Nah, dapat kita lihat saya tadi sudah membuatnya. Y sama dengan dalam kurung 1 kalau bola merah yang terambil, 0 kalau bola putih yang terambil. Bola merah bervariabel, kita kasih tanda P, probabilitas untuk mendapat bola merah atau dalam kurung sukses. Jadi tadi kan di soal 30 per 100 sama dengan 0,30 selesai jadi di kalkulator tadi. Kenapa 100? Karena jumlah bola keseluruhannya kan 30 ditambah 70 kan sama dengan 100. Jadi bola putih bervariabel, kita kasih tanda Q kan, probabilitas untuk mendapatkan bola putih atau gagal sama dengan 70 per 100 sama dengan 0,70. Jadi simpel variabel acaknya Y sama dengan 1 dalam kurung bola merah ditambah 0 bola putih sama dengan 1 dikali 0,33, jadi 0,3 ya, karena kita bulatkan dalam kurung ditambah 0 dalam kurung 0,7 dalam kurung tutup kurung, hasilnya 0,3. Jadi inilah hasil akhirnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh dari pendugaan selang untuk nilai tengah. Baiklah, saya akan menyelesaikannya. Nilai X barnya sama dengan 10, nilai S nya sama dengan 0,283. Jadi selang kepercayaannya kan di soal tadi 95%. 95% kita buat di sini 95% dalam kurung A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Jadi kita cari nilai T nya. Nilai T nya sama dengan sesuai contoh soalnya tadi kan ada 0,025 sama dengan 2,447 untuk V sama dengan 6. Jadi X barnya kita harus buat rumus T A per 2 di sini S dibagi akar N kecil dari mu kecil dari X bar ditambah T A per 2 kita bagi S per akar N. Jadi X barnya tadi kan 10 dikurang kan tadi T nya 2,447 kita bagi dengan 0,83 per akar 2 nya tinggal 7 kecil dari mu 10 di sini kecil dari 10 ditambah 2,447 kita bagi dengan 0,283 dibagi akar 7. Jadi tadi saya udah cari akhirnya 9,74 kecil dari mu kecil dari 10,26.